Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Hekel. Saya dari kelas 01 TPLP 030. Saya ingin menjelaskan tentang tugas pengganti UTS dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Pengantar komputer dan ilmu komputer. 1. Mendefinisikan komputer. Komputer dalam perangkat elektronik yang dapat kita program, merancang untuk mengolah data, melakukan operasi matematika dan logika dengan kecepatan yang tinggi dalam menampilkan hasil operasinya. Komputer berasal dari istilah compute dari bahasa Inggris yang bermakna menghitung. Proses penghitungan data dalam komputer disebut computing. Smartphone yang kita miliki sekarang adalah salah satu jenis komputer terbaru yang memiliki mobilitas yang sangat baik dalam mempermudah kehidupan kita sehari-hari. 2. Deskripsikan generasi perkembangan dalam komputer. Dalam sejarah komputer, beberapa kali mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Dimulai dengan perhitungan mendasar dan sederhana menjadikan komputer begitu kompleks sehingga membentuk sebuah alat hitung otomatis. Diciptakannya komputer karena kebutuhan dalam mempermudah manusia melakukan berbagai hal, terutama pada sebuah sistem atau program di mana manusia dapat melakukan hal-hal yang pada zamannya mustahil dilakukannya dengan zaman, namun sekarang setelah adanya komputer dapat menjadikan hal yang mustahil menjadi mungkin. Berikut adalah perkembangan komputer dari beberapa generasi. Generasi 1 1945 sampai dengan 1958, generasi 2 1959 sampai dengan 1964, generasi 3 1959 sampai dengan 1964, generasi 4 1972 sampai dengan 2010, generasi 5 2011 sampai 2022 atau sekarang. Mendeskripsikan klarifikasi komputer. 1. Klarifikasi komputer berdasarkan tujuan pemakaian. A. Tujuan umum dan B. Tujuan khusus. 2. Berdasarkan teknologi yang digunakan. A. Komputer digital, B. Komputer analog, dan C. Komputer hybrid. 3. Klarifikasi komputer berdasarkan ukuran dan kapasitas. A. Mikrokomputer, B. Mini komputer, C. Mainframe komputer, dan D. Superkomputer. 1. CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras yang mengatur serta menjalankan semua aktivitas dan jalannya semua program yang ada pada komputer. CPU disebut juga sebagai prosesor selama kondisi daya menyala. Prosesor akan mengambil instruksi dan menjalankannya. Instruksi tersebut menyebabkan CPU untuk menulis dan membaca data ke memori. 2. Komponen yang ada pada CPU. 1. Unit control atau control unit, CU atau unit kendali adalah sirkuit yang mengarahkan setiap operasi di dalam prosesor komputer. 2. Register. Register adalah ruang penyimpanan pada unit memori yang digunakan untuk mentransfer data yang akan digunakan oleh CPU dalam pemrosesan data. 3. ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU adalah sirkuit digital yang kompleks, salah satu dari banyak komponen di dalam CPU. 3. Fungsi dan cara kerja CPU. CPU berfungsi untuk mengoperasikan suatu sistem komputer atau menjalankan program-program yang disimpan pada memori utama dengan cara melakukan penerjemahan instruksi, kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Cara kerja CPU sendiri yaitu menjalankan suatu program atau menerima instruksi dari perangkat input, kemudian mengolah atau memproses instruksi tersebut, lalu mengirim hasilnya ke perangkat output. Langkah-langkah pengolahan data atau instruksi pada CPU yaitu sebagai berikut. Fetching. Fetching adalah pengambilan atau pemanggilan data berupa PC, program counter, berisi alamat dari instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Decoding. Decoding adalah pembacaan atau penerjemahan suatu kode pemrograman dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh CPU. Executing. Executing mempunyai arti menjalankan suatu instruksi. Bagian-bagian yang ada pada CPU. 1. Power supply, 2. Motherboard, 3. Hard disk,
4 prosesor, 5 VGA card, 6 RAM, 7 cooling fan, 8 casing CPU. Memori. Memori adalah salah satu tempat untuk menyimpan data secara permanen maupun sementara. Memori komputer dapat memiliki sifat volatil atau non-volatil. Memori komputer dibagi menjadi dua jenis dengan cara penyimpanan yang berbeda-beda. Ada yang menyimpan secara permanen meskipun sumber listrik sudah dimatikan, ini disebut dengan sifat non-volatil. Sedangkan yang satu lagi, tipe penyimpanan jika sumber listrik dimatikan, datanya akan hilang. Ini disebut sifat volatil. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu physical register di CPU, berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Primary memory atau executable memory berada di level tengah, contohnya RAM. Secondary memory berada di level bawah, contohnya disk atau tab. Secondary memory diukur sebagai sekumpulan dari bytes atau block of bytes. Waktu aksesnya lambat dan bersifat non-volatil. Informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Memori. 1. Memori internal. Tipe memori jenis ini mendapatkan hak khusus untuk dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat dan media penyimpanan. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. 2. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memori, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulis, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori internal, ROM atau Read-Only Memory atau firmware, CMOS atau Complementary Meta-Oxide Semiconductor, DRAM atau Dynamic RAM, DIMM atau Dual Inline Memory Module, RAM atau Random Access Memory, SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Perangkat input beserta komponennya. Perangkat yang digunakan untuk memberikan data dan instruksi komputer disebut perangkat input. Berbagai jenis perangkat input dapat digunakan dengan komputer tergantung jenis data yang ingin Anda masukkan ke komputer. Komputer menjadi mesin serbaguna yang dapat memproses berbagai jenis data. Jadi untuk bekerja dengan sebagai tipe data maka kita memerlukan tipe perangkat berbeda. Perangkat yang dapat membantu kita memasukkan tipe data tersebut di komputer dan menerima pengeluaran juga. Berikut ini adalah contoh berbagai macam-macam perangkat input beserta penjelasannya. 1. Keyboard. Keyboard komputer adalah salah satu perangkat input utama yang digunakan dengan komputer. Mirip dengan huruf ketik listrik, papan ketik terdiri dari tombol yang membuat huruf, angka, dan simbol serta fungsi lainnya. 2. Mouse. Mouse komputer adalah perangkat keras genggam yang mengontrol proses GUI antarmuka pengguna dan dapat memindahkan, memilih teks, icon, file, dan folder di komputer Anda. 3. Touchpad. Touchpad adalah perangkat input pada laptop dan beberapa keyboard. Ini memungkinkan pengguna untuk memindahkan kursor dengan jari mereka. Ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse eksternal. Bidang sentuh dioperasikan dengan menggunakan jari Anda. 4. Scanner. Ketika pengacu pada perangkat keras, scanner atau pemindai optik adalah perangkat input perangkat yang keras yang secara optik membaca, menggambar, dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Misalnya, pemindai dapat digunakan untuk mengubah cetakan gambar, atau dokumen hard copy menjadi file digital yang dapat diedit di komputer. 5. Webcam. Webcam adalah kamera yang terhubung ke komputer. Peranti ini menangkap gambar diam atau video bergerak dan dengan bantuan perangkat lunak dapat mengirimkan videonya di internet secara langsung. 6. Barcode. BCR. Pembaca barcode
Code atau pemindai juga dikenal sebagai POS, titik penjualan, adalah perangkat input jenis perangkat keras yang mampu membaca kode batang menggunakan laser. BCR juga dapat membuat detail produk atau informasi log tentang produk itu dalam database. Contoh pembaca kode batang adalah pemindai kode batang supermarket yang membaca dan mencatat harga suatu produk. Perangkat output beserta komponennya. Perangkat output adalah perangkat apapun yang menerima data dari komputer, biasanya untuk tampilan, proyeksi, atau reproduksi fisik. Misalnya kertas bergambar yang dihasilkan oleh printer inkjet. Perangkat keluaran yang dapat salinan cetak dari apapun ditampilkan di monitor. Monitor dan printer adalah dua perangkat keluaran yang paling umum digunakan komputer. Monitor atau disebut FVDT, terminal tampilan video, dan FDU, unit tampilan video. Monitor adalah perangkat keluaran yang menampilkan gambar dan teks video. Monitor terdiri dari sirkuit layar, satu daya, tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar, dan casing yang menampung semua komponen ini. Printer. Printer adalah perangkat keluaran perangkat keras eksternal yang mengambil data elektronik yang disimpan di komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan cetaknya. Misalnya, jika Anda membuat laporan di komputer Anda dapat mencetak beberapa salinan untuk dapatkan pada rapat staf. Printer adalah salah satu periferal komputer yang paling populer dan biasanya digunakan untuk mencetak teks dan foto. Speaker komputer adalah perangkat keras keluaran yang terhubung ke komputer untuk menghasilkan suara. Sinyal yang digunakan untuk menghasilkan suara pada speaker komputer berasal dari sinyal yang dibuat oleh kartu suara komputer. Kadang-kadang disebut sebagai earphone. Headphone adalah perangkat output jenis perangkat keras yang dicolokkan ke saluran keluaran komputer atau speaker. Headphone memungkinkan Anda mendengarkan audio atau menonton film tanpa mengganggu orang sekitar Anda. Proyektor adalah perangkat keluaran yang mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer atau pemutar Blu-ray dan memproduksinya dengan proyeksi ke layar atau dinding. Dalam kebanyakan kasus, permukaan yang diproyeksikan berdatar besar, datar, dan berwarna cerah. Misalnya, Anda dapat menggunakan proyektor untuk menyelesaikan presentasi di layar besar sehingga semua orang dapat melihatnya. Proyektor dapat menghasilkan gambar, slide, atau gambar bergerak. Sebuah proyektor seringkali seukuran pemanggang roti. Mengenal dan mendeskripsikan berbagai jenis sistem bilangan. Umumnya, seorang pengguna atau user tidak menyadari bahwa sistem yang ada pada komputer bekerja dengan menggunakan sistem bilangan biner yang beranggotakan digit 0 dan digit 1. Selain itu, ada juga sistem bilangan lain yang juga bekerja pada komputer maupun perangkat lainnya, yaitu bilangan oktal dan heksadesimal. Sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal merupakan sistem bilangan berbasis 8, memiliki 8 tanda yang dapat diterima, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tanpa 8, atau 9. Di dalam sistem pada bilangan ini adalah sistem posisi notasi. Sistem bilangan oktal menggunakan kelipatan 8 pada angkanya. Sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal beranggotakan 0 sampai 9 dan A sampai F untuk mewakili angka di mana A setara dengan bilangan desimal 10 dan digit heksadesimal terbesar, yaitu F setara dengan bilangan desimal 15. Basis untuk sistem bilangan heksadesimal adalah 16. Mengenal dan mendeskripsikan mengenai kode BCD, kode Gray, dan kode ASCII. Sistem binary coded decimal atau BCD. Sistem binary coded decimal menyediakan cara untuk memudahkan menangani sejumlah besar bilangan yang perlu diinputkan atau dioutputkan dari PLC atau Programmable Logic Controller.
Sistem BCD menyediakan sarana untuk mengonversikan kode yang siap ditangani oleh manusia atau bilangan desimal menjadi kode yang siap ditangani oleh komputer maupun perangkat lain atau biner. Kode Gray. Kode Gray adalah jenis khusus dari bilangan biner yang tidak menggunakan pembobotan posisi. Dengan kata lain, setiap posisi tidak memiliki bobot yang pasti. Kode Gray diatur sehingga saat kita maju dari nomor 1 berikutnya, hanya 1 bit yang berubah. Kode Gray memiliki keunggulan bahwa untuk setiap perhitungan atau setiap transmisi satu angka ke yang berikutnya hanya 1 digit yang berubah. Kode ASCII. Kode ASCII adalah kependekan dari American Standard Code for Information Interchange. ASCII ini merupakan kode alphanumeric karena termasuk huruf dan juga angka. Karakter yang diakses oleh kode ASCII mencakup 10 digit angka, 26 huruf kecil, dan 26 huruf besar alfabet, dan sekitar 25 karakter khusus termasuk yang ditemukan pada mesin ketik standar. Kode access 3. Access 3 atau dikenal juga sebagai 3 access, 10 access, 3 kode bits, XS 3, 3XS atau 3X3 adalah representasi bilangan biner berdasarkan pada kode BCD. Kode XS3 juga dikenal sebagai XS3, 10 XS, 3 kode bits, XS, 3 XS atau X3 adalah representasi bilangan biner berdasarkan pada kode BCD. A. Konversi bilangan desimal ke XS3. Kode XS3 berkaitan dengan kode BCD dan terkadang dipakai untuk menggantikan kode BCD sebab dinilai memiliki keunggulan dalam operasi aritmetika tertentu. Pengkonversian kode XS3 menjadi bilangan desimal dilakukan dengan metode yang sama dengan kode BCD, hanya saja kita perlu menambahkan angka 3 di setiap digit desimalnya sebelum mulai mengkonversikan menjadi bilangan biner. B. Konversi bilangan biner menjadi kode Gray. Semua bilangan biner bisa dirubah menjadi bentuk kode Gray melalui metode sebagai berikut. Bit awal dari kode Gray berupa dengan bit awal dari bilangan binernya. Bit yang kedua dari kode Gray berupa dengan bentuk eksklusif OR dari bit awal dan kedua dari bilangan biner, atau akan bernilai 1 jika kode biner tersebut bernilai tidak sama dan akan bernilai 0 apabila kedua bit tersebut bernilai sama. Bit kode Gray ketiga serupa dengan bentuk eksklusif OR dari bit kedua dan ketiga dari bilangan biner, dan begitu pun seterusnya. C. Konversi kode Gray menjadi bilangan biner. Untuk mengubah kode Gray menjadi bilangan biner dibutuhkan langkah yang berlawanan dengan prosedur konversi bilangan biner menjadi kode Gray, yaitu sebagai berikut. Bit biner pada bagian pertama nilainya sama dengan bit kode Gray bagian pertama. Jika bit kode Gray yang kedua bernilai 0, maka bit biner kedua bernilai sama dengan bit yang pertama, dan apabila bit kode Gray kedua bernilai 1, maka bit biner keduanya adalah bentuk kebalikan dari bit biner bagian pertama. Sistem pengantar operasi. Sistem pengantar operasi secara sederhana, sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengatur untuk mengontrol manajemen hardware serta operasi dasar menjalankan software aplikasi seperti Office, multimedia, desain, coding, dan masih banyak lainnya. Guna mempermudah pekerjaan penggunaan atau user, sistem operasi memiliki dua sudut pandang yang berbeda. A. Sudut pandang pengguna. Dari pandangan pengguna adalah tools untuk mempermudah ketika menggunakan komputer dan membantu mempermudah pekerjaan menjadi problem solving dan meningkatkan produktivitas dimanapun dan kapanpun. B. Sudut pandang sistem. Sekarang kita mengetahui begitu luas cakupan dan sebuah informasi operasi karena sistem operasi diciptakan untuk mempermudah kita selaku pengguna atau user untuk berinteraksi dengan hardware yang bisa membantu pekerjaan kita. Sistem operasi DOS. Sistem operasi DOS adalah sistem operasi yang menggunakan perintah berbasis teks atau yang akrab kita dengar command prompt. DOS atau Disk Operating System. Kini istilah tersebut identik dengan setiap sistem operasi perangkat penyimpanannya menggunakan disk. Sistem operasi Windows.
Microsoft Windows atau akrab disebut Windows saja merupakan sistem operasi yang dikembangkan Microsoft dengan menggunakan GUI, Graphical User Interface. Sistem operasi Windows merupakan hasil evolusi dari MS-DOS, sistem operasi yang berbasis teks, perintah, atau command line. Sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux dimulai dari AT dan T Bell Labs pada akhir tahun 1960-an. AT dan T Bell Labs berusaha membangun operasi multitasking dan multi-user. Konsep Unix berkembang dari sebelumnya, bernama Multix, Multiplexed Information dan Computing Service, sebuah proyek sistem operasi yang multi-user. Alasannya karena C dirancang agar bersifat portable, jadi bisa di-ported atau diatur agar bisa dijalankan di arsitektur hardware yang berbeda-beda. Poin itulah yang membedakan sistem operasi Unix dengan sistem operasi lainnya. Sistem operasi Mac OS. Sebelum membahas Mac OS, ada baiknya kita berkenalan dengan perusahaan pengembangan yaitu Apple Inc. Apple ini didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1979. Macintosh memberikan integrasi, yaitu Apple membuat secara eksklusif hardware untuk Mac OS, pengatur sistem internalnya, desain hingga harganya. Apple juga tidak melisensikan macOS untuk komputer non-Apple. macOS klasik adalah sistem operasi buat Apple Inc. untuk PC Macintosh. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.